Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel yang intronya nggak pernah berubah ini. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film drama komedi yang berjudul Yes Man yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang selalu mengatakan tidak pada setiap ajakan teman-temannya ataupun seseorang. Entah itu pergi bareng, makan bareng, belanja bareng, dan lain sebagainya bareng-bareng. Pada suatu hari, ia bertemu teman lama yang mengajaknya untuk mengikuti suatu seminar yang mengharuskan pesertanya untuk mengatakan yes pada setiap kesempatan. Oke, biar nggak berlama-lama, langsung aja saya mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga Anda terhibur. Film ini dimulai ketika seorang pria bernama Carl terus-menerus menolak telepon dari temannya yang bernama Peter. Akhirnya Carl nggak sengaja mengangkat telepon dari Peter dan mengatakan kalau dirinya sedang berada di apartemennya. Padahal dia sedang berada di tempat persewaan film. Carl juga mengatakan kalau dirinya sangat sibuk saat Peter mengajaknya untuk keluar bersama. Bahkan saat telah ketahuan oleh Peter yang melihatnya, Carl tetap berusaha menolak ajakan temannya tersebut. Tapi akhirnya Peter berhasil mengajaknya ke sebuah bar untuk bertemu dengan Rooney dan pacar Peter yang bernama Lucy. Tujuan Peter mengajak temannya berkumpul di sini adalah untuk memberitahu kalau mereka berdua akan segera menikah dan akan mengadakan pesta pertunangan beberapa hari kemudian. Di bar tersebut, Carl nggak sengaja melihat mantan istrinya yang bernama Stephanie sedang bersama dengan pria lain. Dan saat Carl ingin pulang, ia menjadi salah tingkah ketika bertemu dengan mantan istrinya itu. Keesokan harinya, tetangga Carl yang bernama Tilly menawarkan sedikit sarapan padanya. Tapi Carl menolaknya dan beralasan kalau ia sudah terlambat untuk pergi ke kantor. Di luar rumah, Carl juga menolak brosur konser dari seseorang ketika ia sedang membeli kopi. Bahkan ketika di kantor, teman sekaligus atasan yang bernama Norman mengajaknya untuk berpesta kostum di rumahnya. Tapi lagi-lagi karena Carl orang yang sangat tertutup, ia pun mencari sejuta alasan untuk menghindari ajakan Norman. Begitu juga dalam pekerjaannya sebagai petugas kredit, dia banyak menolak pengajuan pinjaman kredit dari orang-orang. Lalu pada saat jam istirahat, Carl nggak sengaja bertemu teman lamanya yang bernama Nick. Nick sedikit bercerita kalau ia telah melakukan banyak hal setelah mengikuti sebuah seminar. Nick juga memaksa Carl untuk datang ke seminar tersebut karena temannya terlihat menyedihkan. Setelah pulang dari kantor, Carl masih seperti biasa menjalani hari-harinya yang monoton dan tetap menolak telepon dari Peter. Lalu Peter datang ke rumah Carl dengan perasaan marah karena Carl tidak datang ke acara pertunangannya yang diadakan malam ini. Akhirnya Peter pun pergi meninggalkan temannya yang selalu mencari alasan untuk menutupi kesalahannya. Gak lama kemudian Peter dan Rooney datang ke rumah Carl. Di sana mereka gak sengaja melihat temannya yang mati secara mengenaskan. Tapi ternyata kejadian itu adalah mimpi buruk yang dialami oleh Carl. Carl yang masih ketakutan tiba-tiba melihat brosur seminar yang diberikan oleh Nick dan akhirnya ia memutuskan untuk pergi mengikuti seminar tersebut. Sebelum acara seminar dimulai, Nick secara kebetulan melihat temannya dan langsung menghampirinya. Di sini Nick meyakinkan Carl kalau hidupnya akan berubah setelah mendapatkan pencerahan dari motivator yang bernama Terence. Kemudian saat acara dimulai, Terence sedikit memberi penjelasan ulang kalau kata yes sangat ajaib. Kata tersebut bisa menyerap energi kehidupan yang positif dan bagi yang mengucapkannya bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Setelah itu Terence mengundang salah satu orang yang baru mengikuti seminarnya. Dan Nick pun dengan cepat menunjuk Carl yang langsung menjadi gugup. Tapi karena Carl terus menolak untuk maju ke depan panggung, akhirnya Terence pun berlari mendekatinya. Di sini Terence bisa mengetahui kalau Carl menjalani kehidupan monoton sehingga ia tidak mempunyai teman ataupun seorang pacar. Terence pun mengajak Carl untuk membuat perjanjian kalau ia harus mengatakan yes pada setiap kesempatan yang datang padanya. Jika Carl melanggar perjanjian tersebut, maka keadaan hidupnya akan seketika menjadi tidak beres. Akhirnya, Carl yang merasa termotivasi setuju pada perjanjian tersebut. Ketika mereka pulang dari seminar tersebut, seorang tunawisma menghampiri Carl dan memintanya untuk nebeng ke suatu tempat. Nick pun berlari dan meyakinkan Carl untuk mengantarkan orang tersebut dan menyuruhnya untuk meminjamkan ponselnya pada tunawisma tersebut. Saat mereka sampai di tempat tujuan, tunawisma itu pun mengatakan pada Carl kalau baterai ponselnya sudah habis. Tunawisma itu pun semakin menjadi-jadi dengan meminta semua uang yang dimiliki oleh Carl. Lalu pada saat Carl ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba mobilnya mati karena kehabisan bensin.
Akhirnya, Carl mengoceh karena musibah yang ia alami, padahal ia baru saja berbuat kebaikan dan terpaksa berjalan menuju pom bensin terdekat. Di pom bensin tersebut, Carl nggak sengaja bertemu dengan wanita cantik bernama Allison dan sedikit bercerita tentang musibah yang ia alami. Allison pun dengan baik hati ingin mengantarkannya untuk menuju ke mobilnya. Di tengah perjalanan, Allison mengambil sebuah foto saat mereka berdua berkendara. Dan pada saat mereka sampai di mobil Carl, Allison pun memberikan foto tersebut pada Carl sebelum ia pergi meninggalkannya. Dan keesokan harinya, Carl menyadari kalau kata yes telah membawanya menuju ke hal yang lebih baik. Dan Carl pun memulai harinya di kantor dengan mengatakan yes pada semua kesempatan yang datang, termasuk menyetujui pengajuan kredit seseorang untuk memulai bisnis kue miliknya. Beberapa hari kemudian, Tilly menghampiri Carl dan meminta tolong padanya untuk memasang rak di dalam rumahnya. Tapi saat Tilly ingin memberikan imbalan pada Carl, ia pun langsung menolaknya dan segera keluar dari rumah Tilly. Tiba-tiba Carl mengalami hal yang buruk, mungkin karena ia telah menolak pemberian Tilly dan hal tersebut melanggar perjanjian yang ia buat bersama Terence. Keesokan harinya saat di kantor, Carl kembali mendapat undangan pesta kostum dari Norman. Dan kali ini, Carl menerima undangan Norman yang membuatnya menjadi senang. Carl juga menambah aktivitasnya di luar rumah seperti les bermain gitar dari seseorang, belajar menerbangkan pesawat, mengikuti sebuah kelas untuk belajar bahasa Korea, ikut melayani para tunawisma, dan akhirnya menerima brosur konser yang sering ia tolak selama ini. Pada malam harinya, Carl datang ke sebuah tempat nongkrong yang tertera di brosur tersebut. Dan ternyata di sana Carl malah melihat Allison bersama anggota bandnya yang tampil untuk menghibur orang-orang. Setelah pertunjukan Allison selesai, ia nggak sengaja bertemu dengan Carl yang berpura-pura belum melihatnya. Allison sedikit bercerita kalau besok jam 6 pagi dirinya harus bekerja sebagai pelatih fotografi sambil berjogging. Dan Allison juga mengajak Carl untuk ikut berjogging bersamanya. Tapi ketika Carl menyetel alarmnya agar bisa bangun pagi, temannya yang bernama Rooney mengajaknya untuk pergi bersama. Keesokan paginya, Carl yang datang dari berpesta bersama teman-temannya sangat bersemangat mengikuti kelas Allison yang langsung berlari duluan sambil memotret dengan ponselnya. Tapi di tengah perjalanan, Carl yang mabuk dan gak tidur semalaman pun akhirnya tergeletak dan menjadi objek foto bagi Allison dan yang lainnya. Pada saat Carl sudah sadar, Allison menjadi tertarik padanya karena tampaknya gaya hidup Carl sangat bersemangat dan menyenangkan. Lalu saat makan siang, Carl menceritakan pertemuannya dengan Allison pada Peter. Di sana, Carl juga mengajak seorang perempuan bernama Farah yang ia lihat dari sebuah situs pencarian jodoh. Nggak lama kemudian Lucy datang dan bercerita kalau ia tidak memiliki teman yang menemaninya untuk mempersiapkan pesta pernikahan. Akhirnya, Peter langsung meminta Carl yang selalu mengatakan yes untuk pergi menemani Lucy besok hari. Pada malam harinya, sesuai janjinya pada Norman, Carl datang ke acara pesta kostum Norman bersama dengan Allison. Di sana mereka semua berpesta makanan ringan dan menonton film Harry Potter sesuai dengan tema kostum yang mereka pakai. Keesokan harinya saat di kantor, terlihat banyak orang yang mengantri untuk mengajukan kredit yang pasti dikabulkan Carl, termasuk temannya yang bernama Lee. Tiba-tiba Norman memanggilnya dan mengatakan kalau ada seorang atasan dari kantor pusat yang datang untuk menemui Carl. Tapi Carl meminta sedikit waktu pada Norman untuk menyetujui pinjaman kredit pada Lee yang ingin membeli motor baru bagi dirinya. Kemudian saat di ruang rapat, seorang atasan bernama Wesley membahas tentang pinjaman kredit yang diberikan oleh Carl. Karena pada umumnya, dalam 2 bulan seorang petugas mengabulkan 40 pinjaman kredit dari nasabahnya. Tapi Carl telah meminjamkan kredit bagi 560 orang belakangan ini. Setelah Wesley lebih mendalami laporannya, ternyata lebih dari 98% peminjam telah lunas membayar kreditnya, sehingga bank tersebut berhasil meraup keuntungan dalam jumlah besar. Dan karena hal tersebut, Wesley mengajak Carl untuk bekerja di kantor pusat mulai bulan depan. Kemudian saat pulang dari kantor, Carl menemani Lucy untuk mempersiapkan pesta pernikahannya. Tapi seorang karyawati yang berasal dari Korea bernama Sumi menjawab pertanyaan Carl dengan jutek. Nah, di sini les bahasa Korea pun akhirnya berguna untuk berbicara pada Sumi agar mau melayani Lucy dengan baik. Tapi tiba-tiba Carl keluar karena ada karyawan yang mengatakan kalau ada seseorang yang mau melompat dari atas gedung. Carl yang melihat kejadian itu segera masuk ke dalam kamar orang tersebut untuk mencoba menghentikannya.
Kali ini, les gitar Carl juga berguna untuk bernyanyi dan memberikan semangat pada orang tersebut agar membatalkan niatnya untuk melompat. Dan akhirnya Carl berhasil menarik orang tersebut saat ia mendekati jendela kamarnya. Keesokan harinya Carl pergi ke bandara dan gak sengaja bertemu dengan Stephanie yang bersama pacarnya yang bernama Ted. Carl sedikit bercerita kalau dirinya akan berlibur bersama pacarnya tapi gak tahu mau kemana. Lalu Carl menggendong Allison dan mengajaknya untuk memesan 2 tiket yang segera berangkat kemanapun tujuan pesawat berikutnya. Dan akhirnya mereka berdua tiba di Nebraska dan singgah ke sebuah museum telepon untuk melihat berbagai bentuk telepon dari zaman dulu. Kemudian saat Peter dan yang lainnya menonton pertandingan football yang diadakan di Nebraska, mereka nggak sengaja melihat Carl dan Allison yang sedang berada di sana. Lalu ketika Carl dan Allison ingin berangkat menuju ke bandara untuk pulang, tiba-tiba turun hujan dan mereka berdua pun masuk ke sebuah tempat untuk berteduh. Di sana Allison mengatakan kalau dirinya mencintai Carl dan memutuskan untuk tinggal bersamanya. Tapi Carl menjadi ragu-ragu karena hal tersebut merupakan sebuah keputusan yang besar bagi mereka berdua. Sesampainya mereka di bandara untuk kembali ke LA, tiba-tiba ada 2 agen FBI yang ingin berbicara pada mereka berdua. Kedua agen tersebut menjadi curiga pada aktivitas Carl seperti memesan tiket secara acak, mengikuti situs pencari jodoh, mengikuti les menerbangkan pesawat, dan belajar bahasa Korea. Carl yang bingung pun akhirnya meminta tolong pada Peter sebagai pengacaranya. Di sini Peter menjelaskan kalau beberapa waktu yang lalu temannya mengikuti sebuah seminar yang mengharuskannya mengatakan yes pada setiap kesempatan yang datang. Allison yang mendengar penjelasan Peter pun menjadi kecewa pada Carl, karena pikirnya selama ini Carl terpaksa bersamanya karena harus selalu mengatakan yes pada setiap ajakannya. Carl pun berusaha membantah ucapan Allison, tapi Allison pergi meninggalkannya karena sudah terlanjur kecewa. Karena kejadian tersebut, Carl kembali murung dalam menjalani hari-harinya karena Allison tak lagi mengangkat telepon darinya. Beberapa hari kemudian, Carl yang sedang mencoba bungee jumping mendapatkan telepon dari Wesley yang menyuruhnya untuk menutup salah satu cabang perusahaan tempatnya bekerja. Carl pun langsung datang ke rumah Norman yang sedang mengadakan pesta kostum dan mengatakan kalau kantornya akan segera ditutup oleh kantor pusat. Kemudian saat Carl tiba di rumah, ia mendengar pesan telepon dari Peter yang mengingatkannya tentang pesta pertunangan Peter dan Lucy besok malam. Akhirnya, Carl yang menunggu Peter dan Lucy di depan sebuah bar memberikan mereka berdua pesta kejutan dengan mengundang semua orang yang pernah bertemu dengan Carl. Di sana, Carl pun mencoba untuk menghibur Norman yang masih bersedih karena kehilangan pekerjaan dengan mengenalkannya pada Sumi. Tapi Carl yang sudah berusaha menghibur teman-temannya masih merasa sedih karena sampai sekarang Allison masih tidak mau mengangkat teleponnya. Kemudian saat Carl pulang ke rumahnya, ia mendapatkan telepon dari Stephanie yang bersedih untuk datang ke rumahnya. Di sini Stephanie bercerita kalau ia baru saja berpisah dari pacarnya dan meminta Carl untuk menemaninya. Tapi Carl langsung menolak Stephanie karena sekarang ia hanya mencintai Allison. Dan pada saat pergi dari rumah Stephanie, Carl pun terus mengalami kejadian aneh yang membuatnya menjadi takut dan merasa apes karena telah menolak permintaan dari seseorang. Karena kejadian tersebut, Carl pun tiba-tiba muncul di mobil Terence yang membuatnya kaget hingga mereka berdua mengalami kecelakaan. Ternyata tujuan Carl ingin bertemu Terence adalah memintanya untuk menghapus perjanjian yang dulu pernah mereka sepakati bersama, karena ia selalu saja apes setelah mengatakan tidak. Lalu Terence menjelaskan bahwa perjanjian tersebut hanyalah gertakan. Kata yes seharusnya digunakan untuk mulai membuka diri pada banyak orang, dan setelahnya keputusan apapun harus berdasarkan hati kita masing-masing yang ingin setuju atau menolak sesuatu. Karena ucapan Terence itu, Carl pun segera kabur dari kamarnya dan gak sengaja bertemu dengan Lee yang bekerja sebagai perawat di sana. Lalu Carl meminjam motor pada Lee yang ia beli berkat kredit pinjaman yang disetujui oleh Carl. Carl pun segera bergegas pergi untuk mencari Allison di kelas joggingnya. Kemudian saat mereka bertemu, Carl pun menjelaskan kalau dirinya telah salah mengartikan perjanjiannya bersama Terence. Tapi setidaknya kata yes telah banyak mengubah hidupnya yang dulu sangat tertutup dan membuatnya bisa bertemu dengan Allison. Setelah Allison mendengar penjelasan dari Carl, akhirnya mereka berdua pun berbaikan kembali. Beberapa hari kemudian, Carl dan teman-temannya membagi-bagikan banyak pakaian bagi para tunawisma.
Ternyata pakaian-pakaian tersebut ia dapatkan dari semua anggota seminar Terence yang terlihat telanjang saat mengikuti seminarnya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua udah nonton video ini. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.